Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Okay, fine. I hope all of you are fine. Okay. Now before we start our lesson today, let's pray together. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa bersama ya. Start, mulai. Okay, finish. Today we will learn about narrative text ya. Kita akan pelajari tentang narrative text hari ini. Yang kita akan bahas yaitu tentang definition, yaitu penjelasannya, purpose, tujuannya, kinds, itu jenis-jenisnya, kemudian generic structure adalah bagian-bagian dari teks naratif itu, dan yang terakhir adalah example, yaitu contohnya. Oke, ikuti ya anak-anak untuk pembelajarannya supaya kalian paham apa sih narrative text. Oke. Let's go to the next slide. Definition of narrative text. Ya, pengertian dari narrative text. Ya, narrative text is a story with a complication of problematic event and it try to find the resolution to solve the problems. Artinya apa? Jadi di sini narrative text itu adalah sebuah teks yang berisi cerita dengan komplikasi dari kejadian-kejadian yang problematis ya, dan berusaha menemukan penyelesaian untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi pada intinya naratif teks itu adalah sebuah cerita di mana di situ ada konfliknya gitu ya. Ada konfliknya, kemudian nanti ada penyelesaiannya seperti itu. Oke? Itu pengertian secara umumnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya, we are going to the next slide. Okay. Next, di sini the purpose of narrative text. Tujuan dari narrative text itu sendiri ya. Di sini kasih contoh dua ya yang biasa memang keluar di soal-soal ujian. Jadi ketika ada soal pertanyaan what is the purpose of the text, tapi teksnya di situ kalian lihat adalah naratif, maka tidak lain tidak bukan the purpose of narrative text is to entertain or amuse the reader with a story. Artinya apa? Jadi naratif teks itu bertujuan untuk menghibur, entertain or amuse itu sama artinya, yaitu menghibur ya pembaca dengan sebuah cerita. Jadi kalian akan merasa terhibur dengan membaca cerita tersebut. Lah itulah tujuan dari naratif teks ya. Kemudian selain to entertain atau or amuse ya, di sini ada lagi to educate or give moral value to the reader. Jadi naratif teks itu selain untuk menghibur, dia juga bertujuan untuk mengedukasi ya, memberi pelajaran atau memberikan pesan moral ya kepada pembacanya. Seperti apa maksudnya memberikan moral atau memberi kita pelajaran? Ya, kita nanti lihat di contohnya. Nanti Miss di situ akan jelaskan. Oh, ternyata ini yang dimaksud seperti itu. Oke? Let's go to the next slide. Oke, the next is kind of narrative text. Yang berikutnya yaitu adalah macam-macam dari naratif teks itu sendiri apa ya? Nah, there are 5 di sini, ada 5 ya. Fable yaitu cerita binatang ya. Jadi nanti cerita binatang itu merupakan salah satu contoh dari naratif teks. Kemudian legend, legenda ya. Folktale itu cerita rakyat, fairy tale itu dongeng, and then the last it myth yaitu mitos. Nah, jadi inilah beberapa contoh atau beberapa jenis dari naratif teks itu sendiri ya. Itu ada fable cerita binatang, ada legend legenda, ada folktale cerita rakyat, ada fairy tale yaitu dongeng, dan yang terakhir di sini ada myth yaitu mitos ya. Jadi ketika kalian bertemu dari salah satu teks tersebut atau kalian bertemu dari salah satu cerita tersebut, maka itu disebut dengan naratif teks ya, karena dari masing-masing contoh tersebut, contoh cerita tersebut ya, itu mengandung pesan moral atau juga menghibur para pembacanya. Oke, let's go to the next slide.
Generic structure of narrative text, ya di sini bagian-bagian ya dari naratif teks itu tersendiri ada apa aja bagian-bagiannya. Ya di sini ada satu orientation, kemudian complication, next resolution, ya the last reorientation or coda. Jadi teks naratif itu ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah orientation. Apa sih orientation? Orientation itu isinya adalah perkenalan ya, baik itu mungkin latar belakangnya atau siapa tokohnya, di mana kejadiannya. Nah, itu orientation ya. Kemudian yang kedua yaitu complication. Complication itu konfliknya atau masalahnya, apa yang terjadi. Tuh, ya. Jadi, naratif teks itu ada orientation, ada complication, kemudian ada resolution. Nah, resolution itu adalah the end of the story, akhir dari cerita tersebut ya. It occur after the climax or conflict is resolved. Jadi itu terjadi ya saat sudah mencapai klimaks dari cerita tersebut atau konfliknya sudah terselesaikan. Nah, itu resolution. Oke. Now the last dan yang terakhir itu adalah reorientation or coda. Jadi reorientation di sini setelah akhir dari cerita tersebut itu biasanya ada conclusion ya, conclusion atau kesimpulan dari cerita tersebut atau lesson from the story. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut atau moral value ya, pesan moralnya. Nah, itu di situ termasuk ke dalam reorientation. Ya. Oke. Paham ya anak-anak? Jadi naratif teks itu ada 4 bagian, yaitu orientation, kemudian complication, resolution, dan reorientation. Ya, oke, paham ya? Oke. Oke, tadi di slide sebelumnya sudah Miss jelaskan tentang generic structure dari naratif teks tersebut atau bagian-bagian dari naratif teks. Nah, di sini Miss akan memberikan contohnya ya, dan sekaligus membahas. Nah, ini loh yang termasuk orientasi, ini yang termasuk complication. Nah, ini resolutionnya dan ini reorientationnya. Nah, perhatikan. Nah, di sini Miss ambil contoh yang fable, yaitu tentang cerita binatang. Nah, judulnya di sini Rabbit and Turtle. Jadi antara kelinci dan kura-kura. Pernah dengar ya anak-anak cerita tersebut? Nah, di sini one day a rabbit was boasting about how fast he could run. He was laughing at the turtle ya for being so slow. Jadi di sini kan tadi bilang orientasi itu perkenalan ya, tokohnya siapa, kejadiannya di mana gitu ya, kapan kejadiannya gitu ya. Nah, di sini kejadiannya adalah di suatu hari. Kemudian pelakunya atau tokohnya di sini yaitu siapa? Ya, kelinci dan kura-kura. Nah, itulah masuk orientation, perkenalan dari teks tersebut. Kemudian masuk yang kedua, ya, di sini ya complicationnya, permasalahannya gitu ya. Ya, permasalahan dari rabbit dan kura-kura. Kemudian paragraf ketiga juga masih masuk complication ya, karena di sini the rabbit got the halfway point and could not see the turtle anywhere. Ya, si kelincinya udah sampai setengah jalan tapi dia tidak melihat si kura-kura dimanapun gitu. He was hot and decided to stop and take a short nap. Yeah, all this time the turtle kept walking step by step. Yeah, he never quite, no matter how hot or tired he got, he just kept going. Ya, jadi di sini karena si kelincinya ini melihat kanan kiri nggak terlihat, itu si kura-kura akhirnya dia karena merasa panas dan capek ya, akhirnya dia milih untuk berhenti dan tidur gitu, terlelap dia dengan tapi si kelincinya tetap jalan, si kura-kuranya tetap jalan ya, selangkah demi selangkah ya, dia tidak pernah menyerah gitu. Nah, itu masih tetap termasuk yang complication. Kemudian paragraf berikutnya ya, however the rabbit slept longer than he had thought and woke up. Ya, he couldn't see the turtle anywhere. He went at the full
stop to the finish line but found the turtle they are waiting for him. Nah, ya karena dia tertidur ya lumayan lama ya, kemudian dia bangun ya, dia tidak melihat si kura-kura dimanapun ya kan. Kemudian dia mencoba untuk lari sampai ke garis finish, tapi ternyata dia di sana sudah melihat si kura-kura sudah menunggu dia. Artinya apa? Si kura-kuranya udah sampai duluan gitu. Nah, ini resolutionnya atau penyelesaian dari sebuah konflik ya, atau akhir dari cerita. Kemudian paragraf terakhir di sini adalah from the story we can conclude that we never underestimate ya the weakest opponent. Jadi artinya di sini apa? Kita tidak boleh memandang rendah ya, atau tidak boleh menyepelekan ya kelemahan seseorang gitu. Nah, inilah yang dimaksud yang dimaksud reorientation, yaitu kesimpulan dari cerita tersebut atau pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, itulah ya anak-anak bagian dari naratif teks ya, yaitu orientation, complication, resolution, dan reorientation ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan Miss tadi ya, mulai dari apa itu naratif teks, definisinya, kemudian jenis-jenisnya, kemudian dari tujuannya, kemudian dari bagian-bagian dari teks naratif itu tersendiri, dan yang terakhir adalah contohnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Oke, kita akan bertemu di kesempatan berikutnya ya. Kita akan latihan soal. Oke, let's go to the next slide. Okay, I think it's enough for today ya about narrative text. We will see in the next meeting with different topic ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi